Cara PSSI gagalkan rencana Cina yang mau membantai timnas Indonesia. Dan habis itu kita berat lagi, harus terbang ke Bahrain, itu hampir 17 jam. Lalu ke China, tiba-tiba kita ditaruh di kota yang 6,5 jam dari Beijing, ya itu Qingdong, yang di bulan Oktober katanya dingin. Ya, jadi semua negara ingin mempersulit tim tamunya. Jadi ya kita juga jadi tuan rumah harus baik-baik, tapi jangan baik-baik saja. Kalau kita dikerjain di luar negeri, ya kita kerjain lagi di sini. Gitu. Mereka bikin strategi, kita juga bikin strategi. Ya, mungkin Cina itu sudah merasa bahwa wah Indonesia ini berat kayaknya Indonesia ini. Pemain-pemainnya luar biasa. Jadi mereka ketar-ketir sehingga mereka membuat sebuah strategi untuk membuat pemain kita itu lelah, capek. Ketika sampai di tujuan itu lelah, capek, terkuras energi tenaganya, sehingga ketika pertandingan nggak maksimal. PSSI bergerak cepat untuk mengagalkan rencana Cina yang ingin menjamu timnas Indonesia. Seperti diketahui, belum lama ini Federasi Sepak Bola Cina telah mengumumkan akan menjamu timnas Indonesia di Qingdao dalam ajang kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia dijadwalkan akan menghadapi Cina dalam laga keempat grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada 15 Oktober 2024. Untuk menjamu tim asuhan Shin Tae-yong ini, CFA telah mengajukan Stadion Qingdao Youth Football Stadium ke AFC. AFC telah menyetujui stadion tersebut sebagai kandang untuk melawan skuad Garuda. Penunjukan venue ini membuat PSSI harus memutar otak, karena lokasi yang diajukan oleh Cina ternyata cukup jauh. Bahkan lokasi ini hampir mencapai 7 jam perjalanan dari Beijing, Cina tempat pesawat timnas Indonesia turun. Melihat situasi ini tentu saja tidak mudah, karena timnas Indonesia bisa kelelahan karena perjalanan yang panjang. Apalagi perjalanan ke Cina ini dimulai dari Bahrain, karena timnas Indonesia akan melawan Bahrain di laga ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Skuad Garuda akan melawan Bahrain pada 10 Oktober 2024, dan setelah itu pada 15 Oktober harus melawan Cina. Dengan begitu, waktu istirahat pemain tak akan panjang, sehingga PSSI harus mencari cara terbaik agar para pemain tak kelelahan. PSSI pun akhirnya mengambil langkah konkret agar bisa mengagalkan rencana Cina yang terkesan ingin mengerjai timnas Indonesia untuk menempuh perjalanan jauh. Apabila menempuh perjalanan jauh dan melelahkan tentu itu bisa menguntungkan buat Cina melawan timnas Indonesia. Apalagi bila ditotal dari perjalanan Bahrain menuju Qingdao diperkirakan mencapai 30 jam dalam perjalanan. Ini bisa terjadi apabila timnas Indonesia melakukan beberapa kali transit dari Bahrain, dan itu akan melelahkan buat pemain. Anggota Komite Eksekutif, Exco, PSSI Arya Sinulinga menceritakan terkait awal mula federasi menerima kabar ini. Menurutnya mereka langsung mencari alurnya dan ternyata tim Merah Putih harus menjalani perjalanan yang panjang dan melelahkan. Tiba-tiba dapat data ini bahwa kita main di Cina dan di Cinanya itu kalau perjalanan dari Beijing naik bus itu 6,5 jam, kalau naik pesawat 1,5 jam. Kalau kita hitung dari Bahrain dan langsung ke Cina, kalau pakai komersial 30 jam, itu artinya kita total dari transit dan yang lain sebagainya, ucapnya. Menurutnya, apabila menjalani perjalanan panjang tersebut tentu saja tim asuhan Shin Tae-yong bakal kelelahan. Untuk itu, agar rencana Cina gagal, PSSI menyiapkan rencana dengan menggunakan pesawat charter. Ia mengatakan bahwa PSSI sebelum ramai pun sudah mencari cara agar bisa memberikan yang terbaik buat tim Merah Putih nantinya. Untuk itu, mereka pun langsung mempersiapkan cara tercepat dengan menyewa pesawat agar para pemain tidak kelelahan di jalan. Walaupun untuk mewujudkan itu tidak murah dan pastinya mahal.